Halo semua, nama saya Andi Farinaldi, jurusan Komunikasi Bisnis angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas teori fase-fase kreativitas yang ada di buku The Art of Talk pada tahun 1927 yang ditulis oleh Graham Walsh. Dalam buku tersebut ada 4 tahap proses. Yang pertama itu adalah proses tahap persiapan. Tahapan persiapan adalah di mana suatu informasi atau data dikumpulkan untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya gini, suatu ketika saya bersama teman saya nongkrong di suatu tempat warung kopi atau yang biasa dikenal oleh kalangan masyarakat adalah warkop. Teman saya berbagi cerita, bermacam-macam cerita teman saya, dan ada seketika teman saya menceritakan tentang bisnis atau usahanya. Dan dia itu berbisnis minuman yang serba susu. Yang dimaksud seperti minuman susu coklat, susu vanila, green tea, Thai tea, pokoknya yang bermacam susu, menjadi tertarik para masyarakat untuk membeli minuman mereka. Jadi nggak hanya sekedar susu memakai es batu, seperti itulah. Dan tiba-tiba teman saya ngasih saran ke saya. Dia bilang, Ray, lo bisnis minuman ini aja ya kan, banyak kok peminatnya, dari anak kecil, anak remaja, serta orang tua juga ada aja yang beli minuman itu. Dan saya sempat tertarik dengan ide bisnis tersebut dari teman saya. Nah, pada tahapan kedua adalah tahapan inkubasi. Tahapan inkubasi adalah di mana proses pemecahan masalah dalam alam bawah sadar. Pada akhirnya saya merasa kayak seperti gak mungkin lah gue bisa buat bisnis minuman seperti itu, seperti teman saya yang tadi saya bilang. Yang ada nanti gue kalah saing. Kenapa saya merasa kalah saing? Karena dia udah duluan nih bisnisnya. Yang ada gue cuma kalah saing doang. Yang ada gue cuma hanya bayang-bayangannya dia. Dan di situ saya merasa seperti nggak usah lah bisnis ini. Dan saya sempat sadar, saya nongkrong di suatu tempat hampir sering nongkrong di warung kopi. Saya tahu saya harus berbuat bisnis apa. Nah, pada tahapan ketiga adalah tahapan iluminasi. Tahapan iluminasi adalah di mana suatu inspirasi atau gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Yang contohnya, saya lagi di kamar saya sendiri. Saya benar-benar memikirkan ide apa sih, bisnis apa atau usaha apa yang gue harus lakuin. Dan di situ saya memikirkan, benar-benar saya merenungkan, saya harus berbuat apa biar menjadi suatu usaha dan bisnis yang tertarik oleh kalangan masyarakat. Nah, akhirnya saya tiba-tiba ada di otak saya tiba-tiba, oh ya, gue tahu nih, gue sering nongkrong di tempat kopi, di warung-warung kopi. Saya tahu harus berbuat bisnis apa. Akhirnya muncullah bisnis ide kopi dicampur susu dan pakai es, yaitu es kopi susu. Nah, disitulah saya memulai bisnis saya menjual atau usaha es kopi susu. Dan pada tahapan keempat adalah tahapan verifikasi. Tahapan verifikasi adalah di mana suatu ide atau kreasi harus diuji secara realistis. Dan di situ alhamdulillah bisnis saya maju dan lancar. Banyak masyarakat yang tertarik dengan minuman saya, es kopi susu saya. Dan saya tiba-tiba merasa seperti kok minuman gue kok gini-gini doang ya? Kok menu gue gini-gini doang ya? Gue harus ciptain menu baru nih, gue harus nyiptain ide baru. Dan pada akhirnya saya memikirkan harus berbuat menu baru apa dalam dagangan saya atau usaha saya. Muncullah ide yang sempat saya abaikan tadi, yang dari teman saya yang minuman susu itu. Akhirnya saya mencoba tuh ambil ide tersebut
minuman susu, dan tapi saya ingin berbuat berbeda dari teman saya. Contohnya gini, misalnya teman saya hanya membuat susu coklat, ya udah cuman es, serbuk coklat sama susu, hanya seperti itu. Atau susu vanila, dia hanya membuat es, susu, serta serbuk vanila. Dan akhirnya saya memikirkan gimana nih biar gue nyiptain menu baru untuk di usaha gue dan berbeda dari teman gue atau berbeda dari yang lain. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Dan akhirnya saya ada ide, pakai susu, tetap minuman susu, tapi nggak hanya kayak minuman susu yang pada umumnya yang teman saya jual. Akhirnya yaudah, saya bikin misalnya susu coklat, saya jadikan milkshake coklat, susu vanila saya jadikan seperti milkshake vanila, dan sebagainya. Dan itulah bisnis atau teori fase-fase kreativitas yang saya alami juga. Jadi seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata. Mohon dimaafkan dan mohon dimengerti. Saya Andiva Renaldi, biasa dipanggil Nengok. Terima kasih.